Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pirlo Derek Wahela Toan. Saya berasal dari Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, angkatan 2021 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di saat ini saya akan membahas sedikit tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama, pengertian teknik informatika. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses logika. Adapun beberapa manfaat mempelajari teknik informatika. Yang pertama, PKT adalah perkembangan teknologi. Yang kedua, memahami pemrosesan informasi pada komputer. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan software. Yang keempat, menciptakan hardware. Nah, itu dia beberapa manfaat mempelajari teknik informatika. Kita lanjut, hubungan komputer dengan teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, maka semakin besar arus informasi yang dapat diperoleh dengan jangkauan dan dampak global. Kita lanjut kepada materi yang berikut, kalkulasi hingga komunikasi. Poin pertama, hidup tanpa komputer. Komputer adalah sebuah alat yang dipenuhi dengan berbagai aplikasi, data, dan program yang membantu dan mempermudah pekerjaan sehari-hari kita. Dalam hal informasi dan komunikasi, komputer juga menyediakan software-software yang menyediakan cara-cara efektif untuk membuat tugas-tugas dan informasi menjadi lancar. Jika kita hidup tanpa bantuan dari komputer di era global ini, pasti akan menjadi hambatan yang cukup besar dan sangat mempengaruhi baik bagi pekerjaan ataupun lainnya. Itu dia kalkulasi hingga komunikasi. Kita lanjut, mesin proses informasi. CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat pada komputer. Fungsinya yaitu sebagai kalkulator. Bedanya CPU dari kalkulator biasanya, CPU lebih kuat pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasanya. Kita lanjut, pengelompokan dan klasifikasi komputer. Poin A, berdasarkan data yang diolah yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Poin B, komputer berdasarkan penggunaannya. Spesialis purpose komputer dan general purpose komputer. Poin C, komputer berdasarkan skala kemampuannya yaitu small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Poin D, komputer berdasarkan ukurannya yaitu tower, desktop, portable, notebook, dan subnotebook. Poin D, komputer berdasarkan prosesor komputer, mainframe, mini komputer, dan personal komputer. Kita lanjut, revolusi internet. Teknologi internet yang kita gunakan selama ini bukanlah suatu teknologi yang instan yang mendadak tercipta. Banyak proses waktu yang sangat panjang dan usaha kerja keras para tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk kita dapat menikmati manfaat dan kegunaannya. Jaringan internet telah menjadi populer. Terjadinya revolusi teknologi di Indonesia. Sejak itu, internet semakin diminati oleh banyak kalangan, baik perseorangan maupun instansi-instansi pemerintah atau swasta. Hal itu dikarenakan biaya murah, operasi tanpa henti, dan penyebaran informasi yang sangat cepat tersebar yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan lain-lain. Oke, itu dia beberapa penjelasan materi yang saya ketahui. Sekian dan terima kasih. Shalom.